Perkenalkan, nama saya Sarif Zakaria, mahasiswa dari STIE Mahaputra Riau, jurusan Manajemen Kelas Karyawan, mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dengan dosen Bapak Nusiwan. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang tugas saya di Pengantar Teknologi Informasi. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu tahu apa saja sih komponen dari sistem teknologi informasi itu. Yang pertama ada hardware. Hardware adalah komponen fisik dari sistem teknologi informasi, termasuk perangkat keras seperti komputer, server, keyboard, mouse, dan lain-lainnya yang berfungsi untuk menjalankan berbagai aplikasi dan menyimpan data penting secara efisien. Dan yang kedua, software. Software itu seperti otaknya manusia. Dia adalah perangkat lunak yang menjalankan si hardware. Jadi program aplikasi itu diinstal di dalam perangkat keras. Contohnya seperti Windows, Android, sehingga kita bisa berinteraksi antar pengguna secara optimal. Kemudian yang ketiga ada brainware. Brainware merujuk pada pengguna atau pemakai dari komputer tersebut. Itu bisa administrasi ya, untuk pengetikan misalnya, atau kita sendiri mungkin untuk membuat suatu laporan yang menggunakan komputer atau menggunakan handphone. Lalu apa saja sih peranan teknologi informasi? Yang pertama, teknologi informasi dapat mengolah data menjadi informasi yang berguna. Dan yang kedua, ia menjadi jembatan komunikasi lewat email, video call, SMS, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ia mengatur manajemen organisasi, mengontrol mesin pabrik, bahkan mengendalikan robot di industri. Jadi banyak kan fungsi peranan teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi. Yang pertama, dari segi kecepatan, teknologi informasi meningkatkan proses pengambilan keputusan dengan mempercepat akses dan analisa data secara real time, mempercepat semua operasional bisnis. Dan yang kedua, menghemat biaya. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional secara otomatisasi dan efisien, serta menghindari biaya manual yang tinggi. Kemudian yang ketiga, akurasi. Penerapan teknologi informasi membantu meningkatkan akurasi data, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan, menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan dapat dipercaya. Dalam dunia komputer, ada dua jenis komponen utama. Yang pertama, perangkat input, dan yang kedua, perangkat output. Perangkat input yaitu perangkat yang sebagai masukan untuk komputer supaya bisa berproses, dan outputnya ada keluaran dari proses itu disebut dengan perangkat output, yaitu perangkat yang menghasilkan output ya berupa gambar, visual, atau audio. Untuk contohnya, perangkat input contohnya adalah keyboard, mouse, dan perangkat output monitor dan printer. Teknologi informasi dapat digunakan untuk penanganan bencana alam yang sudah banyak diterapkan di seluruh dunia. Salah satunya adalah early detection. Kemudian ada coordination effort. Yang ketiga ada risk mapping, dan yang keempat ada GPS tracking. Jadi alat-alat dari teknologi informasi ini dapat mencegah ataupun meminimalisir dampak yang terjadi akibat bencana alam. Selanjutnya, pengertian data dan informasi. Jadi untuk bisa memahami apa itu data dan informasi, kita ada tabel yang menjelaskan perbedaan keduanya. Yang pertama, secara definisi, data itu adalah fakta mentah atau bahan dasar yang belum diolah. Kemudian informasi itu adalah hasil dari pengolahan data yang sudah bermakna dan berguna.
Kemudian secara makna, data itu tidak memiliki makna, berbeda dengan informasi yang memiliki makna dan konteks yang jelas. Kemudian kegunaan, untuk data belum dapat digunakan untuk mengambil keputusan, sedangkan informasi dapat digunakan untuk membuat keputusan. Kemudian untuk bentuk data itu berupa angka, teks, gambar, suara, dan simbol. Dan informasi berupa penjelasan, analisis, kesimpulan dari data. Dan karakteristiknya, untuk data lebih detail, teknis, belum terstruktur. Sedangkan informasi terstruktur, disusun untuk pemahaman kita. Dan terakhir, kemajuan teknologi saat ini sudah mencapai yang namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan ini teknologi yang memungkinkan mesin dan sistem itu melakukan tugas dengan seperti kecerdasan manusia. Jadi dia dapat berpikir seperti halnya manusia. Hanya bedanya artificial intelligence tidak memiliki emosi. Ada 4 artificial intelligence. Ada virtual assistant seperti Siri dan Google Assistant. Kemudian ada autonomous cars, yaitu mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa adanya kendali dari kita. Kemudian ada face recognition yang dapat mengenali wajah kita, gerak-gerik kita. Kemudian yang keempat yaitu adalah machine learning, yaitu sesuatu teknologi yang dapat melihat aktivitas kita, personality kita, seperti kita lebih tertarik terhadap berita bola atau berita politik, maka si machine learning akan merekomendasikan konten-konten yang terkait dengan yang kita inginkan tadi. Demikian presentasi tentang pengantar teknologi informasi yang saya sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.